Kesadaran Xiao Yan sudah sepenuhnya tersinkronisasi dengan klonnya. Dia memahami psikologi orang-orang ini dengan sangat baik. Ketika keserakahan dan ketakutan bercampur, satu kobaran api saja sudah cukup untuk sepenuhnya menggoyahkan kewarasan mereka. Klon jangkrik emas perlahan berdiri, seringai tersungging di bibirnya, suaranya dingin dan jernih, dipenuhi energi jiwa yang kuat. Mengapa kalian semua, setelah berpartisipasi dalam rencana perburuan dewa dan telah mengamati secara diam-diam begitu lama, sekarang ragu untuk bergerak? Mendengar ini, ekspresi beberapa tokoh kuat yang bersembunyi di balik bayangan berubah drastis. Mereka percaya bahwa mereka telah menyembunyikan diri dengan sangat baik, dan rencana perburuan dewa sangat rahasia. Bagaimana mungkin klon yang mulia ini dapat dengan mudah melihat rahasia mereka? Sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka, klon jangkrik emas melambaikan lengan bajunya, seolah-olah akan menerobos kehampaan dan pergi, suaranya diwarnai dengan penghinaan dan kesombongan. Jika kalian tidak berani, aku boleh pergi. Kesempatan hanya datang sekali. Dia telah melihat rahasia kita. Wajah ahli berjubah abu-abu itu memucat, kilatan kejam terpancar di matanya. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia akan menghadapi kehancuran begitu wujud aslinya pulih dan keterlibatan kita dalam proyek perburuan dewa terungkap. Mari kita serang dengan cepat dan tegas. Pria perkasa seperti gunung itu tidak dapat menahan diri lagi. Dengan raungan, tubuhnya yang besar dan seperti gunung meledak dengan energi tajam yang mengerikan, menghantam klon jangkrik emas seperti meteorit. Para petarung lainnya juga melepaskan jurus mematikan mereka. Cahaya destruktif berwarna-warni langsung menerangi keheningan yang mencekam. Melihat sosok-sosok perkasa itu menyerbu ke arah klon jangkrik emas, wujud asli Xiao Yan di kejauhan tersenyum tipis, senyum tenang teruk di bibirnya. Dia langsung mendorong kekuatan jiwanya hingga batasnya. Persepsinya, seperti jaring tak terlihat, menyelimuti setiap inci ruang di sekitar klon jangkrik emas. Kalian semua hentikan dia. Serahkan yang mulia kepadaku, kata wujud asli Xiao Yan. Detik berikutnya, jiwa ilusinya muncul. Ke-11 orang itu sudah tahu bahwa ini adalah teknik teleportasi Xiao Yan, dan meskipun mereka ragu setelah menerima perintah tersebut. Namun, ia tidak berani lengah. Xiao Yan menatap 11 orang yang bergegas keluar, matanya berbinar tajam. Mereka semua adalah individu yang licik, dan mereka pasti akan melakukan beberapa gerakan curang. Orang-orang ini cukup menarik, mereka tidak mengenalinya, namun mereka juga datang untuk memburu para dewa. Ke-11 orang itu berubah menjadi 11 aliran cahaya, menuruti perintah, dan menuju ke beberapa ahli yang tersembunyi. Namun, seperti yang diharapkan Xiao Yan, masing-masing individu yang licik ini menahan sebagian kekuatan mereka saat mereka bergegas keluar. Di permukaan, mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan ahli berjubah abu-abu dan raksasa seperti gunung. Mata mereka terus-menerus melirik ke arah tubuh utama Xiao Yan. Mereka mencoba menyelidiki kekuatan dan kelemahannya, bahkan diam-diam menyesuaikan formasi mereka, siap mundur kapan saja jika situasinya tidak menguntungkan. Xiao Yan, dari kejauhan, mengamati semuanya. Persepsinya, yang diasah oleh alam tanpa batas, memungkinkannya untuk merasakan setiap fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Dia mencibir dalam hati, tempat ini terlalu mencurigakan. Munculnya rencana perburuan dewa bukanlah suatu kebetulan, dan ke-11 orang ini masing-masing menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri. Jika dia melawan mereka sampai mati di sini, tanpa takut mati, mereka akhirnya akan bersekongkol melawannya bersama yang lain. Situasinya akan tidak menguntungkan baginya. Setelah jatuh ke dalam perangkap di dalam perangkap, dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Dia tidak akan pernah menjadi pion di papan catur orang lain. Tepat saat itu, sosok kuat di balik bayangan melepaskan serangan mematikan. Raksasa seperti gunung, bayangannya yang penuh seperti meteorit, dipenuhi energi spiritual yang menghancurkan, menghantam klon jangkrik emas. Jurus mematikan berjubah abu-abu itu, seperti ular berbisa, memblokir semua jalur pelarian klon tersebut.
Menghadapi serangan dahsyat ini, klon jangkrik emas tidak menghindar atau mengelak. Serangan itu meledak begitu mendarat. Melihat bahwa tubuh yang hancur itu tidak berlumuran darah atau daging, tidak ada jiwa atau cangkang, 11 orang itu berpura-pura menghalangi, tetapi sebenarnya, mereka masih mengirim beberapa orang lagi ke depan. Klon jangkrik emas yang menyerang Xiaoyan sebenarnya adalah klon jangkrik emas asli yang telah muncul di belakang tubuh utama Xiaoyan, langsung menyatu ke dalam wujudnya. Xiaoyan menggunakan pikirannya untuk menyegel semua klon di dalam 9 gerbang, untuk mencegah penguasa Void mengunci mereka dengan cara apapun. Ke-11 orang itu semua melihat ke arah lokasi tubuh utama Xiaoyan dan segera melepaskan kecepatan tinju mereka. Ketika mereka tiba, sosok di meteorit itu telah lenyap. Meteorit itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada jejak Xiaoyan yang tersisa. Bahkan fluktuasi spasial yang tersisa pun telah dihapus sepenuhnya, yang jelas menunjukkan kepergian yang direncanakan sebelumnya. Sialan, orang ini mengambil semuanya. Wajah Quan Xin pucat pasi. Dia membanting telapak tangannya ke batu keras meteorit, membuat serpihan beterbangan, dan mengumpat keras. Dia mengirim kita sebagai umpan untuk menahan para bajingan itu, sementara dia diam-diam menyelinap pergi untuk membunuh Yang Mulia. Ini pencapaian yang luar biasa. Dia benar-benar ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Mata Quan Xin dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Di matanya, Yang Mulia sudah berada di ambang kematian, dan pujian yang seharusnya menjadi miliknya telah lepas. Tepat ketika Quan Xin sedang marah, suara mendesing tiba-tiba terdengar, dan yang lain merasakannya. Di antara mereka, sesosok sebesar gunung kecil turun dengan tekanan yang mengerikan, tubuhnya yang besar memancarkan aura pembunuh. Dia melihat sekeliling, tidak melihat targetnya, dan bertanya kepada Quan Xin dengan suara berat dan alis berkerut apa yang telah terjadi. Di mana Yang Mulia? Mereka mengenali Quan Xin, menarik napas dalam-dalam, menahan amarah mereka, dan menceritakan penderitaan mereka dengan gigi terkatup. Saudara Zhu Sheng, kita semua ditipu. Saat kita bertarung, orang itu ingin mengambil semua pujian dan menggunakan kita sebagai pion. Wajah sosok seperti gunung itu memucat setelah mendengar ini, kilatan kejam terpancar di matanya. Rencana perburuan dewa sangat rahasia. Bagaimana Yang Mulia bisa tahu bahwa rencana itu telah terbongkar dan harus menyerah? Sosok yang sangat gemuk bernama Zhu Sheng tampak berpikir, tidak berani ceroboh. Tiba-tiba, selembar kertas giok hitam muncul di tangan Zhu Sheng, matanya dipenuhi kebencian. Tingkat ke-7 sudah sangat dekat, namun orang lain telah mendahuluinya. Namun, pada saat ini, seluruh tubuh Quan Xin gemetar, matanya dipenuhi kengerian. Ke-10 orang itu, termasuk Quan Xin, kecuali Hong Po, secara bersamaan menjadi pucat pasi, memuntahkan beberapa suapan darah. Aura mereka yang sebelumnya kuat langsung layu, seolah-olah kekuatan hidup mereka telah terkuras. Apa yang terjadi? Esensi primordialku mencengkeram dadaku, mataku dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Di kehampaan yang jauh dari sini, pelangi panjang membentang, 10 untaian esensi melayang di tanganku. Apakah orang-orang licik ini benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat rencana jahat mereka? Mata Xiaoyan berkilat tajam, senyum dingin teruk di bibirnya. Yang Gong terlalu kentara, mereka mungkin bahkan saling mengenali. Dengan sedikit gerakan, bibir tipis Xiaoyan terbuka, dan jari-jarinya tiba-tiba menghancurkan esensi mereka. Ah! Para kanibal di sisi lain kehampaan mengeluarkan jeritan melengking, rasa sakit yang luar biasa karena jiwa mereka terkoyak melukai mereka semua. Raungan putus asa mereka, meskipun tidak fatal, menimbulkan luka dalam pada jiwa dan tubuh mereka, luka yang sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Sebelum mereka dapat bereaksi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi.